Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bu. Oke, kita tadi sudah menjadwalkan sesi konseling kita hari ini tuh di grup WhatsApp gitu ya. Oke, kita hari ini menjadwalkannya itu saat ini hari Jumat ya, tanggal 30 Mei. Oke, sebelum kita berbincang lebih panjang lagi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Afal Tania. Mbaknya bisa panggil saya Bu Alka atau Kak Alda, senyamannya mbaknya saja. Oke, sekarang mbaknya bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panjang, nama panggilan, kegiatannya sekarang apa. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Vanessa Mitanda. Biasanya rekan-rekan saya itu memanggilnya dengan Mbak Vanessa. Untuk kegiatan, saya berkegiatan kuliah itu pada saat ini. Oke, dengan Mbak Vanessa ya, berkuliah. Kalau kita tahu, kuliah di mana Mbak Vanessa? Saya sekarang kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Oh, UNESA ya. UNESA. Semester berapa Mbak Vanessa? Semester 4. Semester 4. Oh, sudah di tengah-tengah nih ya. Mau lulus ini kayaknya ya. Gimana nih tugas-tugas di semester 4? Apakah mepet deadline semua atau bagaimana? Ya seperti kuliah pada umumnya ya Bu ya. Banyak banyak juga teman-teman saya dari kampus lain juga sama kendalanya di tugas karena semester 4 ini banyak banget, dibilang banyak banget tugas. Benar. Semua tuh mepet ya Bu sama matkul yang lain. Ya benar, tugas mepet, terus bebannya itu semakin berat gitu ya, semakin sulit juga tugas-tugasnya, apalagi di semester 4 nih sudah mau penghujung semester ya. Kita sudah tidak terasa nggak sih itu awal dulu itu kayak mabuk kok sekarang udah cepet banget gitu ya. Awal tugasnya masih nyantai. Iya. Sekarang makin bertambah semester kok makin kayak dikejar-kejar gitu loh Bu. Benar-benar apalagi tugasnya yang sering mepet deadline gitu ya. Kayak Mbak Vanessa sekarang sedang berada di semester 4. Jurusan apa Mbak Vanessa? Saya ambil jurusan PGSD. Oh, PGSD. Oh, guru SD ya. Mbak Vanessa ini kayaknya sabar banget nih ngadepin anak SD itu seperti apa. Iya nih. Kita kan udah ada tugas terjun langsung di SD ya Bu ya. Ya kayak gitu, kita harus benar-benar sabar banget apalagi di tingkat kelas rendah. Nah, anaknya kan pada nakal-nakal banget ya Bu ya. Dari TK langsung ke SD ya kan. Kita benar-benar harus sabar banget untuk menghadapi anak-anak. Ya, saya mengapresiasi Mbak Vanessa ini yang sudah sangat sabar menghadapi anak kecil-kecil itu gitu. Dan saat ini Mbak Vanessa sudah kayak mempraktekkan mengajar itu seperti apa dengan anak-anak SD yang nakal-nakal itu. Oke, Mbak Vanessa, sebenarnya Mbak Vanessa ini pernah mengikuti konseling individu belum? Belum pernah, baru kali ini mau coba itu. Oh, baru kali ini ya berarti ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit konseling itu seperti apa. Jadi di sini saya sebagai konselor fasilitatornya Mbak Vanessa dan Mbak Vanessa juga di sini sebagai konselor Ibu yang Mbak Vanessa akan menceritakan semuanya dan Mbak Vanessa juga tidak perlu takut untuk menceritakan itu semua karena di sini Ibu akan menjaga asas kerahasiaan. Di sini Ibu akan memberikan waktu sesi konseling kita selama 25 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, berarti kita sepakati sesi konseling kita selama 25 menit ya. Boleh. Oke, Mbak Vanessa. Saya izin untuk mencatat poin-poin penting yang akan diceritakan Mbak Vanessa, apa boleh? Tapi Mbak Vanessa jangan takut. Ini sebagai arsip pribadi saya saja. Mungkin kalau dibilang takut enggak sih Bu, tapi kalau dibilang agak nervous sih ya. Oke, baru pertama kali ya. Ya, oke santai aja. Baru pertama kali konseling ya. Pribadi. Jadi lebih sering untuk dalam pribadi ya. Oke. Berarti Mbak Vanessa nanti udah seterbuka-bukanya apa dan Ibu juga sangat menjaga asas kerahasiaan kita itu di sini seperti apa. Kayak bisa dinyamankan Mbak Vanessa duduknya? Sudah? Nyaman. Oke, kita mulai sesi konseling kita hari ini.
Mbak Vanessa bisa menceritakan perasaannya hari ini itu seperti apa? Kalau perasaan saya hari ini cukup melelahkan ya Ibu, karena kan saya dari pagi-pagi berkuliah, lalu jam 12 itu pulang langsung ngerjain tugas-tugas yang banyak banget, yang mepet deadline-nya, dan itu harus terselesaikan secara eh, apa ya kayak dibilang cepat ya, memang harus cepat ya kan, karena semua tuh pada mepet Ibu. Oke, berarti jadwal Mbak Vanessa hari ini tuh sangat full banget ya, apalagi Sekali. tugas yang mepet-mepet deadline gitu ya. Yang paling mengganggu di pikiran Mbak Vanessa akhir-akhir ini apa ini? Kebetulan saya terakhir ini tuh sering overthinking sih Bu. Overthinking. Overthinking. Overthinkingnya seperti apa Mbak Vanessa? Karena pasangan. Oh, pasangan cowok nih, oke, Cowok. percintaan. Bagaimana? Silakan menceritakan detailnya seperti apa. Hmm. Seperti apa yang dirasakan overthinking itu kepada cowok Mbak Vanessa itu seperti apa? Bagaimana? Ya, kebetulan kan saya punya pasangan ya Bu, itu umurnya jauh dari saya. Ya nggak terlalu jauh sih, cuma beda. Beda dari saya itu beda 4 tahun ya. Perbedaan itu buat saya sering mikir gitu loh Bu, karena kan pengalaman dia tuh lebih banyak dari saya. Nah, sering kali, apalagi kan dia sekarang udah kerja ya Bu, saya kan masih kuliah, tentu pengalaman dia tuh lebih banyak dari saya. Nah, saya tuh overthinkingnya, apalagi kita ini sedang menjalin hubungan LDR Bu. Jadi cukup jauh jarak jarak kita. Nah, ketemu kan jarang ya Bu ya, kalau dia sempat ada. Saya ini overthinkingnya tiap tiap hari tuh bisa nggak ya ngejalanin hubungan ini tuh sampai di titik yang kita mau, yang kita tuju gitu Bu. Terus dia juga kan sudah bekerja ya Bu, sudah saya bilang tadi. Nah, tentu saja pemikiran kita tuh sering berbeda Bu. Sering kadang saya berpendapat ini, dia tuh berpendapatnya tuh beda. Nah, itu tuh jadi masalah-masalah yang akhirnya nanti kita tuh jadi tengkar Ibu. Kita tuh gimana? Itu buat saya penting setiap hari. Oke, berarti Mbak Vanessa ini saat ini pikiran yang mengganggu ini tentang percintaan ya Mbak Vanessa. Mbak Vanessa memiliki cowok yang beda 4 tahun, sampai Mbak Vanessa ini ragu kepada hubungan saat ini itu seperti apa. Apakah bakal bisa lanjut ke jenjang selanjutnya atau tidak? Terus Mbak Vanessa ini juga sering memikirkan bahwa pengalaman dia itu lebih banyak ketimbang Mbak Vanessa, karena memang dari cowoknya Mbak Vanessa ini sudah lebih dewasa ya umurnya, apalagi dia sudah bekerja, dan sedangkan Mbak Vanessa ini masih berkuliah. Kayak dari Mbak Vanessa sendiri, apakah overthinking itu sering datang aja atau cuma saat bertengkar dengan cowok Mbak Vanessa? Ya, kalau overthinking sih tiap hari ya Bu, karena kan kita jauh nggak bisa ketemu. Terus berkabar itu pun kalau dia udah benar-benar free. Nah, kalau saya kan kalau udah kuliah pulang kan udah free ya. Kalau dia kan bekerjanya sampai sore, dianya tuh malam. Nah, kadang malam itu kita nggak sempet ngobrol Bu, karena kan dia udah capek ya dengan kegiatan dia saya itu. Akhirnya mungkin gara-gara kurang komunikasi itu, jadi kita tuh sering ya dibilang bertengkar lah. Oke, berarti overthinkingnya ini bukan saat bertengkar saja ya, ini dirasakan setiap hari oleh Mbak Vanessa, apalagi dengan hubungan yang LDR itu tidak mungkin segampang itu ya Mbak Vanessa. Apalagi Mbak Vanessa ini cuma habis berkuliah pulang pasti kan free, sedangkan cowok Mbak Vanessa ini kerjanya sampai sore gitu ya, lama, terus kalau malam itu belum sempet gitu ya call atau berkabar, mungkin mungkin jadi gara-gara tidak sering berkomunikasi itu, jadi mungkin kayak keraguan itu semakin bertambah ya Mbak Vanessa. Dari yang diceritakan Mbak Vanessa tadi, apa yang Mbak Vanessa inginkan di hubungan ini saat ini?
Kalau saya sih pengennya selalu baik-baik aja ya Bu, selalu saling percaya gitu. Tapi kan terkadang itu orang itu kan nggak bisa kayak gitu ya Bu. Kadang itu kita, bahkan kita sendiri aja, kadang-kadang itu ngerasa nggak percaya padahal pasangan kita di sana juga nggak apa-apain ya. Mungkin karena ya itu tadi, karena kita jauh terus jarang ngobrolnya juga, jarang saling mengungkapkan perasaan satu sama lain karena kesibukan masing-masing ya Bu. Seperti itu. Oke, berarti kalau saat ini Mbak Vanessa ini menginginkan hubungannya itu baik-baik aja, Iya. tidak ada pertengkaran gitu ya. Nah, itu kan tadi kita bahas saat di posisi LDR ya. Kalau semisal nih Mbak Vanessa bisa bertemu setiap hari, apa keinginan yang ingin Mbak Vanessa capai dalam hubungan saat ini? Iya, lebih serius harus itu, lebih dan serius gitu. Karena kan kalau eh, udah nggak ada ya, kalau hubungan LDR itu nomor satu tuh, ya itu tadi disebut jarak. Kita kan terhalang oleh jarak ya. Mungkin kalau kita bisa bertemu tiap hari, kan bisa saling percaya, terus itu bisa lebih ke jenjang yang serius. Oke, berarti Mbak Vanessa ini juga memiliki keinginan yang hubungan ini tuh bertahap sampai ke jenjang yang lebih serius. Apalagi Mbak Vanessa ini sudah mau apa ya kayak udah waktunya ke jenjang serius itu seperti apa dan apalagi cowok Mbak Vanessa ini juga sudah lebih dewasa umurnya daripada Mbak Vanessa. Terus mungkin karena melihat teman-teman di masa sekarang gitu ya Sekarang sudah udah menikah, banyak iya apalagi benar-benar maaf lamaran dulu maaf ya. Oke, berarti Mbak Vanessa ini diikat dulu gitu ya, biar tidak ada apa ya kata-kata apa ya putus atau kayak anak kecil jangan-jangan pacaran dulu ya. Oke, Kan kita ya tadi kok terhalang oleh jarak. oke benar. Tadi kita juga membahas tentang kejenjang yang lebih serius saat Mbak Vanessa ingin kayak saat Mbak Vanessa tidak LDR itu menginginkan hal itu. Kalau LDR ya Mbak Vanessa cuma bisa menginginkan hubungan ini baik-baik saja, tidak ada pertengkaran seperti yang pertengkaran kita gitu ya. Seperti kita kan menginginkan seperti itu ya Bu, tapi kita kan tidak bisa mengendalikan dia di belakang kita. Benar. Itu. Itu yang buat saya bisa nggak ya begini Oke, serius. berarti masih overthinking ya dengan keinginan saat keinginan masih posisi LDR itu ya Mbak Vanessa. Dari perilaku Mbak Vanessa nih, ketika overthinking itu, perilaku apa yang muncul? Sampai nangis, atau sampai pusing kepala, atau tidak bisa tidur, apa yang tidurnya sampai 8 jam, 9 jam, sampai lama gitu? Kalau saya sendiri sih kalau overthinking itu kalau nangis ya nggak sering sih Bu, tapi ya pernah. Tapi lebih seringnya itu nggak bisa tidur sampai bahkan sampai azan azan subuh pun nggak bisa tidur karena kepikiran. Oke, berarti Sedangkan kalau saya di sana dengan efeknya tidur tiduran. Oke, berarti perilaku yang muncul Mbak Vanessa ini jarang tidur ya, sedangkan cowoknya Mbak Vanessa di sana santai-santai Sampai aja, sering tidak memikirkan puas. apapun gitu ya. Oke, ini berarti sangat sering dialami ya Mbak Vanessa. Mbak Vanessa, Sering ini. itu sampai mengakibatkan di kesehatan Mbak Vanessa tidak? Sampai merasa pusing atau mual. Iya Bu, mungkin kalau saya ya, saya kan kurang tidur ya Bu ya. Itu jadi pusing Bu di kepala saya tuh. Lagi kalau kuliah pagi ya kan, malamnya nggak tidur nih. Pasti bangun-bangun tuh pusing banget kepalanya. Oke, berarti Mbak Vanessa ini sampai mengakibatkan di kesehatan Mbak Vanessa dari yang pusing, apalagi eh, terus besoknya langsung kuliah kan sangat mengganggu Iya, aktivitas kita ya aktivitas. Mbak Vanessa. Oke, dari perilaku Mbak Vanessa itu apakah bisa sesuai dengan keinginan Mbak Vanessa di awal? Gimana ya Bu? Apakah dari perilaku saat ini itu berdampak buruk atau baik untuk kedepannya? Untuk
menggapai keinginan Mbak Kalau Vanessa itu menurut tadi? saya sih itu berdampak buruk ya Bu, karena kan tidak seharusnya kayak gini. Tapi yang namanya orang pasti punya pikiran yang nggak bisa kita kendalikan di setiap harinya gitu loh Bu. Ya saya sih sadar kalau perilaku ini buruk, tapi ya gimana lagi kan namanya orang pasti punya pikiran ya. Seperti itu. Oke, berarti Mbak Vanessa ini sudah tahu akan dampaknya perilaku saat ini tuh sangat buruk untuk kedepannya ketika Mbak Vanessa masih overthinking. Tapi keinginan Mbak Vanessa di awal ini menginginkan hubungan yang lebih ke jenjang serius tadi. Kan kita di hubungan ini memerlukan kepercayaan satu sama lain ya Mbak Vanessa. Dari cowok Mbak Vanessa mungkin sudah percaya ke Mbak Vanessa, tapi Mbak Vanessa-nya belum percaya sepenuhnya kepada cowok Mbak Vanessa. Apa begitu Mbak Vanessa? Bukan sih Bu, kalau percaya kita udah sama-sama saling percaya dan udah saling berkomitmen juga di awal ya kan. Kalau memang kita benar-benar pengen serius, kita ya harus ya itu kan saling percaya. Apalagi kita kan jauh, gak bisa mengendalikan satu sama lain. Terus pengennya kan kayak gitu ya Bu di pengen yang lebih serius lagi, cuman kan banyak banget yang harus dipikirkan kalau kita ini bisa lebih serius lagi. Nah itu tadi sih Bu, saya kurang percaya. Kalau dibilang percaya ya percaya ya, namanya hubungan kan pasti ada titik Jenuhnya gitu ya. terus kepikiran ini bisa lanjut apa enggak ya kayak gitu Bu. Tapi di sisi lain saya juga tahu kalau kegiatan pacar saya di sana itu juga benar-benar apa yang biasa dikabarin gitu loh Bu, sesuai dengan apa yang diomongin. Kan kenapa ya saya ini selalu ngerasa eh, kayak nggak percaya padahal dia tuh selalu ngabarin saya gitu loh Bu. Oke, berarti nggak sepenuhnya ini kayak apa ya? Menaruh kecurigaan itu tidak sepenuhnya. Mbak Vanessa ini sudah menaruh kepercayaan, tapi ada kalanya kepercayaan itu runtuh gitu ya. Padahal coba Mbak Vanessa ini sudah meyakinkan dan selalu mengabarin saat ini berkegiatan ini, saat itu berkegiatan itu. Saya juga nggak berani sih Bu bilang kalau saya ini nggak percaya. Soalnya kan dia juga ngelakuin ya itu tadi saling ngabarin juga, terus ngomong kalau mau kemana. Tapi ya itu perasaan saya sendiri gitu loh, nggak bisa dihilangkan juga. Benar-benar dari perilaku Mbak Vanessa juga tadi yang sering overthinking itu tidak bisa tidur berlarut-larut, semakin kalau tidak bisa tidur itu semakin kepikiran Mbak Vanessa tentunya. Dari perilaku Mbak Vanessa saat ini, apakah Mbak Vanessa mempunyai rencana untuk menghilangkan perilaku saat ini tuh, mengubah perilaku negatif menjadi positif itu seperti apa? Kalau itu sih saya rencananya setelah kuliah kan biasanya safety ya Bu ya. Saya tuh lebih ingin menyibukkan diri aja sih kayak ikut kelas-kelas yoga atau apa yang lebih mengisi waktu luang saya biar saya ini tidak terlalu kepikiran untuk overthinking gitu Bu. Oke, berarti bagus banget itu dari rencana yang sudah Mbak Vanessa ambil yang menyibukkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk Mbak Vanessa sendiri. Memang dilihat dari cowok Mbak Vanessa ya yang sibuk ke sana kemari, sedangkan Mbak Vanessa habis kuliah free aja begitu ya. Jadi kita kayak pasti menginginkan kita juga pengen berkegiatan gitu. Oke, kita sudah membicarakan planning kita untuk kedepannya, Mbak Vanessa. Di sini Ibu juga mempunyai cara untuk Mbak Vanessa bisa yakin kepada diri sendiri itu seperti apa. Dan pastinya dari awal kita harus pertama yang kita coba pastinya kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Barusan terus setelah itu pastinya kepercayaan itu akan tumbuh untuk orang lain, Mbak Vanessa. Kita mencoba Mbak Vanessa ini bisa mencatat saat Mbak Vanessa gunting kertas kecil-kecil gitu lah, kayak apa ya? Sekotak gitu lah, sekotak kecil gitu ya. Mbak Vanessa bisa menulis di situ, Mbak Vanessa bisa
saya yakin punya hubungan yang akan berlanjut ke jenjang serius itu seperti apa. Dan saya yakin bisa mempunyai keluarga yang bahagia dengan dia selamanya. Nah, dari catatan itu, Mbak Vanessa bisa menempelkan catatan itu entah di kaca cermin Mbak Vanessa, entah di lemari Mbak Vanessa. Ketika Mbak Vanessa membaca catatan kecil yang positif untuk Mbak Vanessa, timbullah perasaan yang positif untuk Mbak Vanessa sendiri. Kita apa ya? Kita ini sebagai manusia, kita harus mencoba positif dari kita sendiri dulu. Baru kita bisa menimbulkan positif kepada orang lain, seperti kepercayaan diri tadi. Mbak Vanessa yang awalnya tidak percaya dengan orang lain, tapi Mbak Vanessa sudah percaya dengan dirinya sendiri. Pasti Mbak Vanessa sudah memiliki kepercayaan diri, Mbak Vanessa juga mempercayai orang. Bagaimana Mbak Vanessa? Bisa kita coba untuk mempraktekkan menulis hal kecil yang positif yang akan dibaca Mbak Vanessa untuk kedepannya. Saya ingin mencobanya. Terima kasih sekali, Bu. Oke. Apakah ada cara lain ya, Bu, selain itu? Untuk cara lain Mbak Vanessa bisa melihat modeling dari luar sana yang membahas tentang percintaan itu seperti apa, video-video quotes-quotes yang positive thinking atau enggak bergabung dengan kayak apa ya? Tentang komunitas-komunitas orang-orang yang iya, nah, kita tuh pasti saling memberi pengalaman, sharing-sharing tentang keadaan seperti ini tuh Harusnya gimana sih responnya seperti itu. Terima kasih atas sarannya. Saya akan coba. Oke, terima kasih Mbak Vanessa juga memiliki rencana untuk kedepannya itu sudah sangat bagus ya tadi untuk menyibukkan diri ya untuk kedepannya dan juga dan rencana untuk kedepannya Mbak Vanessa ini menulis hal-hal kecil yang positif ketika Mbak Vanessa lagi ngaca pasti kebaca itu hal positif iya benar itu nanti bisa menimbulkan perasaan yang positif untuk diri kita sendiri ya Mbak Vanessa. Terima kasih Mbak Vanessa karena sudah di batas akhir Ibu izin menyimpulkan dari cerita-cerita Mbak Vanessa hari ini. Jadi Mbak Vanessa ini mempunyai keinginan hubungan LDR ini yang keinginan Mbak Vanessa ini memiliki hubungan sampai ke jenjang yang serius ya. Terus Mbak Vanessa juga berperilaku sampai tidak bisa tidur dan mengganggu kesehatan Mbak Vanessa sampai pusing, terus mengganggu sampai kegiatan kuliah itu pun sampai nggak fokus gitu ya. Benar, apalagi Mbak Vanessa ini juga yang habis kuliah sangat free gitu ya. Terus Mbak Vanessa ini juga sudah paham perilaku yang saat ini buruk sudah akan berdampak besar kepada kehidupan Mbak Vanessa. Dan Mbak Vanessa pun juga sangat bagus. Ibu sangat mengapresiasi Mbak Vanessa sudah merencanakan planning ke depannya itu seperti apa untuk dari permasalahan Mbak Vanessa tersendiri. Terima kasih Mbak Vanessa sudah seterbuka itu kepada Ibu karena ini waktunya sudah di batas waktu yang kita sepakati. Ibu izin menutup sesi konseling kita hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan untuk Mbak Vanessa dan Mbak Vanessa sudah merencanakan untuk diri sendiri, kita akan mengevaluasinya di sesi konseling kita yang selanjutnya, Mbak Vanessa. Untuk sesi konseling yang selanjutnya kita akan menyepakati di WhatsApp kita ya Mbak Vanessa. Oke, terima kasih sudah mau percaya kepada Ibu sebagai konselor Mbak Vanessa. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ada yang sudah memberikan saran dan mau meluangkan waktunya buat saya bercerita karena memang saya ini anaknya kurang terbuka sama semuanya. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Ibu sangat mengapresiasi sekali kepada Mbak Vanessa.